Baik, rekan-rekan saya akan memperkenalkan lebih lanjut pembicara yang akan menginspirasi kita tentunya hari ini dan merupakan role model Kartini zaman now gitu ya. Yang tentunya pasti punya banyak hal untuk di-sharing pagi hari ini dan pasti tentunya akan menginspirasi kita untuk terus berkarya dan mengembangkan diri ke depannya. Yang pertama hadir bersama kita Ibu Afiliani selaku Komisaris Lintas Arta. Selamat pagi Ibu. Dan juga beliau merupakan seorang senior ekonomis Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Lintas Arta sejak 2017 hingga saat ini. Dan beliau juga merupakan komisaris di Alobank sejak 2022. Sebelumnya beliau juga merupakan komisaris Bank Mega 2018 sampai dengan 2022. Beliau juga pernah menjadi komisaris PT Bank Mandiri sejak 2014-2017. Juga pernah menjabat sebagai komisaris Bank BRI 2005-2014. Beliau meraih gelar S1 Manajemen dari Universitas Atmajaya, dilanjutkan dengan S2 Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, juga S3 Manajemen Bisnis dari Institut Pertanian Bogor. Hadir juga bersama kita sebagai narasumber kedua, Ibu Retno Kusumorini Firdaus. Beliau merupakan Chief Human Resource Officer Lintas Arta, menjabat sebagai Chief sejak 2023 hingga saat ini. Beliau juga sebelumnya selaku Senior Vice President Head of Strategic Workforce and Total Rewards IOH dari 2022-2023. Sebelumnya beliau juga merupakan Senior Vice President Head of HR Business Partner IOH. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Vice President HR Business Partner IOH 2019-2020. Beliau meraih gelar S1 di bidang Mathematics and Science Universitas Indonesia. Beliau juga S2 bidang Management Science University of Hertfordshire. Oke, tidak berpanjang lebar, saya akan mengundang kedua tamu Sri Kandi kita pagi hari ini untuk bisa join bersama saya ke panggung. Silakan kepada Ibu dan Ibu Rini, tepuk tangannya. Baik, selamat pagi, selamat datang ibu-ibu. Selamat pagi. Cantik-cantik sekali pagi ini, saya jadi minder nih Bu. Agak minggir ya Bu. Cantik kok moderatornya. Baik, Ibu pagi ini kabarnya gimana Bu? Hujan kayaknya tadi Bu. Pagi, baik, soalnya kalau kita lihat sekarang udara panas dingin udah jadi biasa ya sekarang. Yeah. Udara udah tidak tentu gara-gara global warming, ya udah diterima aja. Yeah. Kalau saya panas dingin jadi moderator pagi ini Bu. Kalau Bu Rini gimana Bu Rini, kabarnya Bu Rini? Kabar hati? Kabar hati boleh. Alhamdulillah baik semua. Karena aku lihat selalu ceria Bu Rini nih. Oke, baik, mungkin teman-teman udah gak sabar, kita mulai aja. Bu Afi akan memulai sesi sharingnya, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Rini, kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik, silakan kepada Bu Afi bisa membawakan materi yang akan di-sharing pagi ini. Sebenarnya bukan materi ya, lebih sharing ya kali siap, ya. Siap. Jadi mungkin yang saya mau sharing itu adalah bagaimana sih berkarir, karena kan dalam rangka Kartini, kalau kita lihat apa sih Ibu Kartini itu ngapain gitu ya. Kalau kita lihat kan kesetaraan gender yang selalu memang digemakan di seluruh dunia gitu ya. Nah kalau kita lihat memang nanti sebelum ke saya sendiri gitu ya, kesetaraan gender itu memang nggak mudah. Kenapa? Karena di angkatan saya ini kan masuk kolonial ya, sekarang ini kan banyaknya udah milenial ya. Waktu di angkatan kolonial itu memang orang tua kita itu selalu mendahulukan anak laki-laki dibanding perempuan. Itu harus diakui ya. Sekolah kalau punya duit siapa duluan? Yang laki duluan. Selalu, walaupun laki itu sebagai kakak ataupun sebagai adik. Apa akibatnya? Akibatnya ketika orang sudah mulai berkeluarga, selalu juga begitu, sifat laki-laki merasa bahwa didahulukan. Dia ingin perempuan itu tidak boleh melebihi laki-laki, itu terjadi. Makanya banyak sekali kalau kita lihat kegagalan yang terjadi karena wanita karir itu karena tidak didukung oleh keluarga, gitu. Jadi memang di dalam berkarir itu sebenarnya ada 3 dukungan yang harus kita dapatkan. Pertama adalah dukungan pasti keluarga.
ya, keluarga entah itu keluarga ayah ibu atau suami. Yang kedua adalah perusahaan itu sendiri, karena perusahaan juga ada yang mereka memang dalam kebijakan itu mendukung perempuan, ada juga yang enggak gitu. Nah yang ketiga adalah diri kita sendiri, karena kalau kita lihat masih banyak ya yang juara-juara di perguruan tinggi itu sekarang perempuan semua loh. Kalau dilihat, saya udah beberapa kali menghadiri wisuda, itu selalu kaum wanita. Tapi ketika mereka sudah mulai lulus dan menikah, dia memilih untuk udah di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, jaga anak gitu. Padahal sebenarnya jaga anak pun kan harus punya pendidikan yang bagus, ya kan, punya pergaulan yang bagus. Jadi dalam mendidik anak juga kita pasti akan berbeda antara orang yang cuman ibu rumah tangga dengan orang yang berkarir. Pasti anaknya akan lebih mandiri orang yang berkarir gitu. Nah itu satu hal yang memang sekarang harus kita rubah. Stigma itu harus kita rubah. Nah kaum milenial beda lagi ya. Di sini di Lintas Arta ini kan sudah 40% tuh milenial. Tapi perempuannya belum 20% loh gitu. Nah ini yang perlu nanti Bu Rini mesti PR-nya ke depan nih harus banyak men-challenge ya kaum perempuan ya. Nah, jadi saya pikir kalau milenial itu beda. Bedanya begini, ketika saya gitu ya punya anak atau sudah mulai anaknya menjadi milenial, itu beda lagi. Karena dulu saya susah gitu ya. Akibatnya anak harus lebih bagus dari kita. Jadi terlalu dimanja. Ini juga bahaya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sekarang terjadi namanya generasi sandwich. Generasi sandwich itu adalah generasi yang harus menanggung orang tua, menanggung anak. Kenapa? Anaknya nggak mandiri. Karena kebanyakan kita manja gitu. Akibatnya dia nggak mandiri. Nggak enak kerja sedikit di situ, dia udah nggak usah kerja, daripada kerja mendingan dapat uang jajan dari orang tua. Itu yang terjadi saat ini. Makanya dalam membina karir nanti Mbak Rini akan menghadapi itu. Anak setiap 2 tahun dia pindah kerja. Jadi nanti turnover dari anak milenial ini akan jauh lebih besar daripada kaum kolonial yang selalu setia gitu loh, mikir kalau mau keluar, bener gak Mbak? Ya, nanti itu tugasnya Mbak Rini itu. Sudah mulai terlihat ya, nah itu. Nah sekarang lari ke saya sendiri ya, gimana sih pengalaman saya sehingga bisa berkarir. Awalnya tuh waktu kecil tuh cuman mikirnya gini, saya tuh pengen selalu naik panggung, tapi nggak tahu naik panggung tuh mau ngapain. Tapi waktu itu naik panggungnya tuh suka nyanyi gitu ya. Terus kemudian kalau ada fashion show tuh nggak mau ketinggalan. Nah, tapi beneran apa yang kita pikirkan di masa kecil tuh ternyata kejadian. Ya ada 2 kejadiannya. Satu suka naik panggung, yang kedua selalu ngomongnya bang gitu ya. Tapi nggak tahu mau karir ke bank tuh belum tahu. Nah, dalam perjalanan karir saya tuh milih jadi apa? Lalu dalam waktu itu akhirnya ditawarin jadi dosen. Jadi memang kadang-kadang apa yang kita cita-citakan itu nggak langsung terjadi. Selalu ada perjalanan-perjalanan yang sebenarnya menurut saya itu sudah jalannya kita. Gitu. Jadi nggak bisa kita lawan. Nah, jadi pada saat itu saya merasa bahwa ya apa yang ditawarkan orang atau kesempatan tuh nggak akan datang 2 kali. Itu aja prinsipnya. Jadi ketika itu kesempatannya ditawarkan jadi dosen, saya terima jadi dosen gitu. Nah, sepanjang perjalanan jadi dosen, ya udah saya jalanin aja dengan baik. Nggak mikir-mikir lagi tuh mau ini mau itu, tapi jalanin aja. Ternyata banyak tawaran-tawaran yang ternyata karena kita sudah jalankan dengan baik, nggak mikir yang aneh-aneh, itu ada aja tawaran yang related dengan itu ya. Jadi pada tahun itu 2005 lah, 2005 itu baru ada tawaran. Tawarannya langsung jadi komisaris, nggak jadi direksi gitu. Mau nggak jadi komisaris BUMN gitu. Nah, saya juga mikir kenapa ya dia nawarin saya. Ternyata pada saat itu saya jadi moderatornya presiden zaman SBY. Jadi tahun 2004 sama 2008 itu ada penawaran jadi moderator dari KPU kan. Nah, saya jadi moderator. Nah, karena itu mungkin jadi dikenal kan, ditawarin lah jadi komisaris. Udah saya terima aja. Mau jadi komisaris apa pokoknya ya kita terima gitu. Jadi waktu itu ditawarin jadi BTN, oh ya saya terima. Tiba-tiba 1 hari sebelumnya akhirnya ditawarin di BRI yang lebih gede, ya udah saya terima aja gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang menurut saya kerja tuh kita kerjain aja, jangan mikirin duitnya dulu, itu penting. Kadang-kadang orang itu belum tentu kita itu, kompetensi itu yang ngukur adalah orang lain, bukan diri kita sendiri walaupun kita sudah berusaha, itu penting. Jadi waktu itu pertanyaannya adalah ibu saya sampai bilang gini, kamu tuh kan gak bisa ngomong, kenapa sekarang bisa jadi ekonom bisa ngomong gitu ya. Ternyata itu juga, ternyata ada hikmah di balik itu. Kenapa? Pada saat itu radio itu nawarin, mau nggak setiap hari 5 menit kamu kasih analisis ekonomi, tapi nggak ada uangnya. Udah nggak apa-apa deh, saya pikir buat belajar.
Nah selama 2 tahun karena tiap 5 menit itu harus ngomong tiap hari kan mau nggak mau belajar ya. Belajar ngomong sama pikiran harus jadi satu gitu. Tiba-tiba jadi pintar ngomong gitu. Jadi saya pintar ngomong itu tahun 2000 karena ada kesempatan jadi analis yang setiap hari. Nah sejak itulah walaupun tidak terima uang dikenal dari radio kan karena itu di radio. Nah orang denger radio terus dia bilang oh ini bagus gitu. Akhirnya diundanglah oleh corporate. Akhirnya kita dapat uang dari corporate itu ketika ngundang gitu. Nah jadi artinya bahwa bekerja itu bekerjalah yang nanti itu akan yang menilai orang lain. Jadi janganlah pernah menilai diri kita sendiri, menghargai kita diri sendiri, tapi orang lain itu akan menilai kita. Itu sih pengalaman saya dalam berkarir ya. Oke langsung, nah itu 2005. Setelah 2005 ya kita sama juga kerja aja gitu. Nah yang kedua adalah selain bekerja ya. Nanti saya akan lihatkan pengalaman saya juga. Ternyata kita perlu berorganisasi. Baik itu organisasi, kalau di Indef tuh tempat saya itu, kenapa saya jadi ekonom di situ, sebenarnya adalah itu berorganisasi. Supaya saya banyak ilmu, karena kita namanya bekerja, itu juga perlu ilmu terus. Nggak bisa kerja gitu aja, apalagi teknologi. Teknologi itu perkembangannya setahun bisa lebih cepat gitu, baru 6 bulan udah. Nah kebetulan saya sekarang ada di 2 tempat teknologi. Satu sekarang saya di bank digital. Bank digital kan juga begitu berkembang terus. Saya harus ikut belajar. Terus yang kedua ada di Lintas Arta yang saya udah lebih dari 5 tahun. Mau tidak mau kan harus belajar tentang teknologi. Nah itu penting. Artinya apa? Anda harus menempatkan diri, kompetensi Anda apa? Itu penting ya. Walaupun saya seorang ekonom ya, dikenalnya ekonom, tapi saya belajar juga teknologi. Tapi tetap kita dikenal sebagai apanya itu penting. Jadi Anda mumpung ada kesempatan belajarlah semuanya, tapi Anda harus menempatkan diri saya akan ahlinya di mana. Karena orang akan cari Anda dari keahlian Anda, gitu. Itu penting. Jangan jadi generalis, tapi kita boleh tahu semuanya, tapi jadilah spesialis. Karena dengan spesialis itulah kita dicari orang, ya. Itu penting pengalaman saya. Jadi satu adalah kompetensi harus kita kembangkan terus, jangan pernah berhenti. Yang kedua adalah kita harus punya organisasi di mana kita bisa melakukan aktivitas. Nah ini saya juga, nah yang sebelah kanan, sebelah kiri itu waktu saya jadi moderator yang terakhir kemarin ya. Karena kemarin Pak Prabowo menang, jadi saya tulisnya Pak Prabowo di sini kan nggak lucu kalau keluarin Anies gitu ya. Tapi saya jadi moderator 3 calon presiden itu juga begitu. Kesempatan itu nggak datang 2 kali juga. Tiba-tiba Kadin minta tolong saya, udah deh Anda aja yang jadi moderator. Oh ya oke gitu. Jadi orang lain yang menilai, bukan saya yang melamar jadi moderator gitu ya. Nah jadi itu, terus yang kedua ini kegiatan saya juga kasih training-training ya, di luar dari komisaris juga kasih training-training, sama trainingnya terkait dengan ekonomi dan perkembangan terkini seperti apa gitu. Nah kegiatan yang lain adalah olahraga nih penting ya, harus balance ya. Di sini ada nggak kesempatan untuk olahraga Mbak Rini? Ada kan? Nah, saya juga ambil kesempatan itu. Jadi satu lagi tadi melukis, mana tadi melukisnya dulu. Nah melukis itu juga salah satu. Kenapa? Ini terjadi pada pandemi. Jadi pandemi itu menurut saya membawa banyak perubahan dalam diri saya. Saya dulu malas olahraga, kemudian juga aktivitas melukis ini ketika pandemi. Jadi waktu pandemi kan banyak di rumah, terus ada kursus online melukis. Saya ikut kursus online. Tapi setelah selesai pandemi ternyata kok jadi asik gitu, karena otak kiri dan kanan kita jadi seimbang. Nanti kalau Anda terlalu banyak otak kirinya terus yang jalan, akhirnya kita nggak punya yang namanya sensitivitasnya jadi kurang. Nah dengan melukis saya merubah, ternyata pola berpikir saya menjadi berubah juga. Jadi lebih banyak art yang masuk di dalamnya, dan dalam diskusi atau apa itu akan berubah pastinya gitu. Jadi sekarang saya tiap hari Sabtu selain lari pagi saya juga melukis ya. Itu. Lanjut tadi apalagi itu. Nah ini adalah salah satu juga. Ini juga terjadi ketika pandemi. Saya tuh jarang suka trekking. Tapi ketika pandemi hampir 2 minggu sekali saya trekking. Kenapa? Karena satu menghirup oksigen ya, oksigennya bersih gitu. Terus juga melatih otot-otot kaki. Kenapa? Saya punya pengalaman. Ibu saya itu kenapa makin tua kok makin kurus dan bungkuk kan badannya, benar nggak? Ternyata saya tanya sama dokter kenapa. Jadi orang makin umur ototnya makin turun. Jadi kalau kita nggak olahraga, justru olahraga angkat besi segala macam itu usia tua. Kenapa? Supaya ototnya bertahan, kita nggak akan bungkuk. Kita akan tetap stabil sampai usia kita mau 80 mau berapa. Nah itu pengalaman dari saya, karena ibu saya mengalami itu, ototnya turun. Nah udah, jadi saya coba tuh melatih pertama trekking. Sekarang ketagihan, saya sekarang malah suka ikut trail, lari trail gitu.
Kenapa? Mencoba sesuatu yang mumpung masih muda. Nanti kalau udah 80 saya udah nggak bisa ngapa-ngapain gimana gitu. Termasuk ya uang gitu ya. Uang saya pikir udah umur segini udahlah nggak beli yang properti yang repot gitu ya. Tapi saya nikmatin. Kenapa? Kalau udah 80 udah nggak bisa lagi tuh pakai baju bagus. Kita nikmatin aja seumur gini gitu. Jadi ada pemikiran yang harus kita lihat step by step itu kita mesti ngapain gitu ya. Nah ini. Terus lanjut ini trekking, terus sepeda, lari. Mana? Nah ini pertama saya lari baru 2 tahun juga sama. Jadi pandemi ini merubah. Baru 2 tahun saya lari. Saya coba lari di Chicago pertama kali ya tahun lalu. Tahun ini saya mau ke Berlin. Ini juga lari 42 kilo, nggak ngebayangin saya udah umur 62, 63 tahun ini saya udah 63 tahun. Tapi saya coba, semua olahraga saya cobain, yang mana yang enak gitu. Itu termasuk itu tuh, stand up paddling ya. Jadi berdiri di itu, waktu itu di peak kalau nggak salah, itu bertahan. Jadi itu juga keseimbangan kan. Kita main itu paddling itu untuk keseimbangan gitu. Jadi inilah, Gitu. iya. Jadi pertama kali waktu di Ancol kecebur, 5 kali kecebur. Setelah 5 kali kecebur nggak kecebur lagi, karena kita sudah mulai bisa menyeimbangkan badan. Nah kalau di peak kecebur bayangin, di peak itu kan kotor banget, bukan laut ya, dia kan rawa ya gitu. Nah ini di peak nih, untung saya nggak jatuh nih waktu di peak. Nah itulah kegiatan-kegiatan yang saya mulai dan ternyata 2 tahun atau 3 tahun ini sejak tahun 2020 itu berubah sekali. Dulu tiap minggu kerokan, pijit, sekarang nggak pernah kerokan dan nggak pernah pijit. Kenapa? Ternyata olahraga itu membuat kita sudah sehat dengan sendirinya gitu, baik rohani maupun itu. Jadi nggak ngantukan. Coba kan kadang-kadang kita suka ngantukan ya kalau kita olahraga gitu. Itu berubah sekali. Nah jadi saya menyarankan teman-teman juga mulai kalau yang muda-muda masih oke lah ya. Yang udah umur-umur sesaya ini harus olahraga juga gitu karena ternyata tidak mengenal umur. Waktu saya lari aja dibilang gini, dengkulnya gimana? Apa nggak gini? Justru percaya nggak? Dengkul saya itu waktu sebelum lari itu kalau sholat aja selalu bunyi klek-klek gitu. Terus kalau tidur sering kram gitu. Terus waktu lari terus saya ke dokter kan, kata dokter enggak kamu masih bisa kok lari oke gitu dia bilang gitu, enggak masalah dengkulnya. Jadi mulailah saya lari dengan umur saya yang waktu itu baru 61, sekarang udah 63 gitu. Jadi jangan pernah karena balance itu ternyata penting dan itu pengalaman saya dalam waktu 3 tahun ini membawa perubahan yang signifikan. Saya rasa itu pengalamannya ya dari mulai. Nah, jadi dalam berkarir jangan pernah menganggap laki-laki itu lebih, enggak. Kita harus menganggap laki-laki itu sama dengan kita. Jadi kemampuan, kompetensi itu yang menentukan kita dalam berkarir, bukan soal gender. Nah, jadi Bu Rini juga nih pesan aja. Jadi kalau yang memang kesempatannya ada dan wanita itu punya prestasi, kenapa enggak? Itu saya rasa juga harus menjadi pertimbangan. Apalagi sekarang teknologi bisa kerja dari mana aja, benar enggak? Jadi dengan teknologi ini justru kita mau milih kerja di mana bisa aja. Nah tinggal nanti mau memilih apakah kerja dari rumah atau dari kantor. Ada juga orang yang memutuskan pensiun dini tapi dia bisa kerja dari rumah, nggak apa-apa juga gitu ya. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Menarik sekali Bu, saya tuh udah gatel sebenarnya pengen nanya gitu kan. Pasti perjalanannya itu kan panjang ya Bu. Ibu dari awal karir dari dosen terus habis itu sampai dengan sekarang gitu. Pasti tadi kan ceritanya harus begini, harus begitu, tapi pasti banyak kesulitan-kesulitan juga dihadapi. Cuman kita kupas lagi nanti ya Bu, setelah ini ya Bu. Terima kasih banyak Bu Afi. Kita lanjut dulu ke Bu Rini, nanti kita kupas lebih dalam lagi. Oke. Enggak, Ibu Rini dulu. Nanti kita jadiin satu question and answers-nya. Silakan Bu. Bu Afi nih sangat menginspirasi ya. Jadi start lari udah kepala 6 ya. Berarti nggak ada alasan ya. Olahraga, apalagi yang muda-muda. Jangan alasan, saya udah 50 lah, Bu Afi 61 baru mulai itu, maraton lagi, mendunia ya. Oke, dari saya akan sharing juga, mungkin flow-nya aja yang beda, jadi saya akan mulai dari jiwa Kartini dulu ya. Jadi kita flashback aja sedikit ya, reflection tentang Kartini itu seperti apa. Mungkin dari SD, SMP, SMA sering tuh belajar soal Kartini ya. Kartini itu memperjuangkan apa segala macam pasti kita tahu lah, habis gelap terbitlah terang, kemudian Kartini difilmkan juga kan ya tahun 2017, jadi kita flashback aja sedikit. Next. Nah early life-nya Kartini ini kalau disamarikan kira-kira seperti ini ya. Lahirnya 21 April yang sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Kartini.
Dia adalah putri dari seorang bupati Jepara ya, 5 dari 11 bersaudara. Kemudian Kartini itu sekolah sampai umur 12. Dan budaya pada waktu Kartini ini di masa kecil, itu budaya untuk perbedaan perempuan laki-laki itu memang sangat ekstrim gitu ya. Jadi semua wanita itu begitu mengalami mens pertama, itu langsung dipingit. Langsung dipingit sampai nanti ada yang meminang dia gitu. Dan Raden Ajeng Kartini ini harus menjadi Raden Ayu. Seperti itu dulu budayanya. Dan itu pingitannya itu ya nggak tahu berapa tahun. Jadi dia dipingit ya diem aja di situ ya sampai ada yang meminang. Waktu itu seperti itu budayanya. Kemudian nextnya, nah ini saya ambil dari image yang di Kartini yang 2017 difilmkan ya. Ini Kartini kecil yang sebelah kiri, itu pada saat dia dikasih tahu nggak boleh lagi tidur dengan ibu kandungnya. Jadi pada saat dia mau memulai masa pingitannya itu, dia nggak mau. Kamu harus jadi Raden Ayu, bla 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 bla. Ibunya menjelaskan dia tidak mau, dia tidak terima. Kemudian yang sebelah kanan ini itu pada saat dia harus menghadap bapaknya ya, pada saat sudah ada yang minang dia menghadap bapaknya, dia harus melaku dodo. Nah seperti itulah dulu budayanya seperti itu. Nah ini saya mengajak teman-teman nih, kalau melihat dari ekspresi-ekspresi ini, kira-kira Kartini waktu itu tuh perasaannya gimana sih gitu ya? Apakah ya udah deh dipingit mager-mager aja kita sampai ada cowok yang lamar? Kira-kira dia tuh perasaannya bagaimana waktu itu? Mungkin ada yang mau raise hand? Deg-degan ya? Yang Minang ganteng nggak gitu ya? Apa? Tertekan. Baik, tertekan. Ada lagi mungkin? Sedih, ya, sedih gitu ya. Oke, nextnya. Nah, ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini di masa pingitan itu kepada sahabat penanya namanya Stella di Belanda. Nah ini ada yang bisa baca nggak nih ejaan lama ini gitu ya? Yang Gen Z, ada yang bisa baca nggak nih? Ya, intinya di salah satu surat yang dia tulis, dia itu mengungkapkan perasaannya bahwa adat istiadat atau budaya pada saat itu tuh tidak sesuai dengan aspirasinya gitu ya. Dia tahu dari sahabat-sahabat yang di luar negeri bahwa dunia ini berkembang ke arah mana. Nah, tapi budaya Jawa kok masih seperti ini, seperti itu. Jadi ada keterbatasan sebagai seorang perempuan Jawa pada khususnya pada waktu itu ya, yang sehingga tidak bisa catch up dengan perkembangan di sini disebutnya zaman baru itu ya. Jadi dia mengungkapkan itu kepada sahabatnya. Next. Jadi ini aspirasi atau opini atau pemikiran Kartini pada saat dia berada dalam masa pingitan gitu ya. Jadi dia membaca buku, dia menulis surat, kemudian juga dia mengungkapkan pandangan-pandangan dia mengenai wanita Jawa pada waktu itu. Roles dari wanita Jawa pada waktu itu terbatas, hanya bisa melakukan apa aja ya, cuma masak, bersih-bersih, dan nunggu aja sampai waktunya menikah. Nah, iya, kasihan, kebayang deh kalau kita sekarang kayak gitu gimana gitu ya. Nah, dan dia juga mengungkapkan keinginannya dia ya, harapannya dia, women to be given more rights. Jadi punya hak yang setara, punya kesempatan untuk pendidikan yang lebih tinggi, dan even bisa menentukan, saya tuh pengen nikah dengan siapa, itu saya yang menentukan dong gitu, bukan hanya menunggu terus nanti nggak tahu siapa yang datang dan melamar dia, dan nggak tahu juga nanti apakah dia jadi istri pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu. Nah itulah yang diungkapkan Kartini di masa pemikirannya dia selama masa pingitan gitu. Nah nextnya. Nah
ini adalah impact yang dibawa oleh Kartini semasa masa hidupnya. Kartini itu hidupnya hanya 26 tahun ya. Hanya 26 tahun tetapi memberikan impact gitu ya. Jadi akhirnya Kartini itu menikah dengan Raden Adipati Joyo Adiningrat, itu adalah Bupati Rembang ya. Bu Afi kemarin tuh ziarah ya ke Rembang ya. Ziarah langsung ke makam Kartini loh di Rembang gitu ya. Dan ini marriage by arrangement ya, jadi dijodohkan gitu. Jadi it's not her say gitu, it's not her call, she wanted to marry who gitu, enggak gitu ya. Nah tapi untungnya didukung oleh suaminya ya. Jadi suaminya itu setuju Kartini mau membangun fasilitas pendidikan untuk wanita dan lain-lain itu ya. Nanti Bu Afi bisa cerita nih dari ininya, perjalanan kemarin nih ke ziarah ke makam Kartini langsung. Dan Kartini itu meninggal di usia yang sangat muda pada saat melahirkan anaknya gitu ya. Tetapi surat-surat yang berisi ungkapan-ungkapan ide-ide pemikiran dia segala macam itu dipublish di buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan kemudian beberapa saat setelah Kartini meninggal itu ada sekolah atau ada yayasan Kartini yang akhirnya membangun sekolah-sekolah gitu. Nah, nextnya, ini adalah foto Kartini yang di-generate oleh AI gitu. Jadi Kartini di masa teknologi itu kalau digambar seperti ini gitu. Nah, mungkin di masing-masing meja ini bisa diskusi kali. Jadi value-value apa sih yang waktu itu dia believe gitu ya, yang dia jiwai gitu. What values did she live? Apa yang dia jiwai waktu itu? Mungkin sebagai contoh nih, dia itu orangnya speak up gitu. Dengan segala keterbatasan dia bisa speak up. Mungkin kalau sekarang kita bisa posting di mana gitu ya, di personal blog kita atau di Instagram kita atau dimanapun, itu sangat banyak media digital sekarang untuk mengungkapkan view kita. Nah, Kartini dengan keterbatasan pada saat itu pun bisa gitu ya, speak up dan mengungkapkan itu. Kira-kira diskusi seperti ini mungkin bisa di meja masing-masing ya. Jadi contohnya tadi dia speak up waktu itu dengan surat, dengan keterbatasan. Kalau sekarang kira-kira Kartini itu mungkin akan menulis di personal blog, di artikel-artikel, di mana di media-media, bahkan di forum-forum wanita seperti itu, yang kebayang sama saya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa 2-3 menit lah ya ngobrol di mejanya, kira-kira value apa yang Kartini waktu itu jiwai, dan sekarang kalian sebagai Kartini nih kalau sekarang dengan value yang seperti itu, apa sih yang kejadian akan dilakukan seperti ini? Mungkin sambil nunggu kalian juga diskusi, Bu Afi bisa cerita nih hasil ziarah ke Rembang kemarin gimana gitu? Rembang. Iya, jadi memang menarik sih Kartini ini waktu mau nikah pun dia minta syarat melamar nggak boleh jalan jongkok tadi gitu. Jadi syarat-syaratnya banyak dan disetujui oleh suaminya, calon suaminya. Jadi memang dia kebetulan dapat suami yang baik karena bedanya jauh. Mungkin bedanya bisa 15 tahun usia kayak bapaknya lah umurnya gitu ya. Karena si suaminya Kartini ini dia istri kedua, istri pertamanya meninggal, terus ada anak, terus baru kawin sama Kartini. Tapi selirnya 4 sih ini. Jadi Kartini juga menghadapi situasi yang nggak mudah juga gitu. Tapi buat dia yang penting perjuangannya dibolehkan gitu. Makanya Kartininya itu selama menikah atau sebelum menikah dia punya sahabat pena yang tadi disebut si Rose itu ya. Nah sahabat pena itu di Belanda. Jadi disitulah dia banyak masukan untuk kemandirian wanita itu dari sahabatnya yang dari Belanda, Amsterdam, dari Belanda. Nah itu banyak masukan sekali. Jadi makanya kenapa surat-surat yang dia itu adalah sebenarnya curahan, karena waktu itu kan nggak ada sosial media. Jadi surat-surat yang dibuat oleh Kartini itu sebenarnya curahan orang tuh ke depan wanita tuh harus seperti apa. Jadi itu di situ jelas sekali dalam surat-surat itu Mbak. Gitu. Cuman memang sayangnya waktu dia lahir dia meninggal, jadi dia belum sempat banyak mensosialisasikan. Tapi kalau surat itu diterjemahkan itu sebenarnya yang ke arah emansipasi wanita gitu loh. Jadi memang saya rasa kita ya jangan hanya memperingati Kartininya saja, tapi kita sebagai wanita harus banyak juga ilmu yang kita peroleh gitu harus kita tularkan pada orang lain. Karena sekarang di Indonesia kalau jujur aja ya, kalau secara formal sebenarnya itu masih sedikit kontribusi di leader. Tapi jangan salah,
di kalangan bawah itu hampir lebih 80% itu tulang punggung itu adalah di wanita loh. Karena sejak krisis 98, laki-laki yang bekerjanya misalnya udah bagus, dia nggak mau kerjanya turun derajat. Jadi disitulah peran perempuan. Jadi perempuan itu sekarang menjadi tulang punggung itu banyaknya di kalangan bawah. Tapi kan itu tidak tercatat karena sektornya informal. Nah, sedangkan formal yang tercatat itu yang memang kontribusinya belum banyak gitu. Padahal aturan-aturan sudah banyak, tapi itu tadi orang untuk memilih pemimpin wanita tuh masih mikir, wah dia nanti cuti hamil gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kan kita lihat sekarang sejak era teknologi itu kerja bisa di mana aja. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa terkait dengan orang hamil, orang menstruasi sebenarnya udah nggak ada halangan lagi gitu. Nah, ini yang saya pikir harus kita perjuangkan dari sisi perusahaan juga, bagaimana juga pemilihan kalau memang mereka punya kompetensi yang sama, kenapa nggak perempuan juga bisa gitu. Jadi sebenarnya itu saya rasa kita harus semuanya mencoba untuk mengkontribusikan sebagai kemandirian. Jadi walaupun suami kita punya, tetap wanita itu harus mandiri. Kenapa? Banyak orang yang ketika suaminya lebih dulu gitu ya, akhirnya dia nggak bisa bekerja, nggak ngerti cara bekerja apa, akhirnya hanya ngabisin harta dan anaknya yang akhirnya jadi korban. Nah ini, jadi harus mikirnya lebih bukan pada diri kita sendiri tapi pada generasi berikutnya, itu sih. Ya, menarik ya Bu ya. Jadi memang kalau kita lihat Kartini gitu ya, terus zaman sekarang, tapi saya lihat memang gini Bu, kan banyak challenges ya gitu ya, it's still there gitu ya, kita apalagi di Indonesia, patrialis gitu ya. Jadi untuk menjadi ke top gitu ya, itu perjalanannya panjang dan very challenging. Apalagi kita juga bukan hanya mungkin mengejar karir gitu seperti bapak-bapak gitu ya, tapi kita juga mungkin harus jadi ibu gitu kan, urus anak gitu ya, mikirin mbak belum pulang-pulang nih, besok udah masuk kantor, kita gimana? Iya, banyak drama-drama ART setelah lebaran ya. Nah ini gimana sih Bu, kira-kira mungkin ada tips and tricks juga gitu ya terkait bagaimana kita overcome challenges ini gitu and survive in the industry. Iya. Jadi tadi juga saya dengar tuh, ya kita kan kerja dari pagi sampai sore. Nah itu sebenarnya nggak ada alasan. Sebenarnya kita bisa menyisakan 1 jam kita olahraga, terus dalam 1 jam atau kita dengan keluarga itu kan sebenarnya yang penting quality time bukan kuantitas kan gitu. Sebenarnya itu nggak ada alasan ya. Jadi sebenarnya kayak mbak pulang segala macam itu kan bisa bagi tugas dengan suami atau bagi tugas dengan keluarga yang lain gitu ya. Jadi menurut saya sih kitanya sendiri yang nggak bisa memanage waktu kalau menurut saya. Sebenarnya alasan itu nggak bisa kita terima gitu ya. Olahraga misalnya pulang aja, saya kemarin jam 9 sampai jam 10 malam saya lari dulu gitu. Kenapa? Karena saya sudah memanage waktu, saya harus menyiapkan diri, oh kalau saya sibuk saya harus jam ini harus gini gitu. Jadi itu mengatur waktu ya, yang saya rasa iya ya. Gitu. Jadi itu tadi Mbak, masalahnya itu. Tapi memang dukungan tuh jadi penting karena kalau nggak didukung seringkali akhirnya jadi dilempar ke kita. Dan wanita itu multitasking loh sebenarnya, bisa kerja, ngurus rumah, benar nggak? Kalau laki-laki belum tentu bisa gitu. Jadi itu kita harus punya kebanggaan bahwa perempuan itu diberikan multitasking gitu loh. Dari sisi urusan rumah, urusan kantor bisa semua. Kalau laki-laki belum tentu bisa gitu. Jadi itu Mbak, menurut saya mungkin harus bisa memanage waktu kita dalam seminggu gitu, kita mau apa aja harus kita rencanakan, jadi tidak ada alasan tidak bisa hidup balance dan hanya menyalahkan kantor gitu. Siap, terima kasih Bu Afi. Bu Rini mau kembali kepada tadi diskusinya dengan teman-teman di floor. Boleh, mungkin ada yang share meja mana dulu nih, mau share values apa yang dijiwai oleh Kartini dan kira-kira aplikasinya pada hari ini tuh jadi seperti apa nih di zaman teknologi nih? Meja mana dulu nih? Ini ada hadiahnya loh, meja yang paling duluan sharing. Atau yang online? Yang online boleh juga kalau mau sharing. Gimana ibu-ibu, apa masih malu-malu? Ada hadiahnya. Nah, tunjuk aja ya, tapi kalau ditunjuk nggak ada hadiahnya loh. Ada yang usianya di bawah 30? Nah, ayo meja sana. Ayo, pinjam mic-nya kali, pinjemin mic satu ada nggak? Ada Bu, ada. Nah, boleh. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Rosita Disyani, dipanggilnya Oci.
ini mau sharing aja sih Bu. Aku saat ini kan tadi ditanya tuh apa yang di bawah umur 30 tahun. Saat ini masih 26, 4 tahun lagi di 30 tahun. Belum matang sih. Oh, belum. Ibu Alfiliani pada saat umur aku di 26 tahun itu bagaimana cara membagi waktunya sekarang kan mungkin masih single ya, untuk keluarga dan juga untuk pekerjaan. Itu Ini aja. Bertanya berarti bukan kan share. saya yang bertanya tadi. Oh, salah ya. Bertanya pertanyaannya nyimak tolong nih. dikembalikan Nggak tadi nyimak, pertanyaannya. nggak jadi dapat hadiah nih, nggak Ya, nyimak. tapi kan udah Saya berani tadi bertanya ngomong. Oh ya udah. values apa yang Kartini jiwai dan sekarang bisa kita terapkan di dunia teknologi zaman sekarang. Masih mau menjawab atau? Masih mau Oke, menjawab. langsung kalau gitu. Values-nya dari Ibu Kartini ini dia berani speak up dari Itu sister-sisternya. udah saya berikan sebagai contoh tadi. Oh, Ini oke. 2 kali nggak nyimak nih. Ah, nyimak dong Bu. Ya udah, value yang lain ya. Value yang lain selain dia bisa speak up, ya pastinya berani. Dia mandiri, dia tidak peduli apa kata orang sekitar. Yang penting menurut dia itu baik, benar, dia akan lakukan itu. Dan bermanfaat untuk adik-adiknya dan orang di sekitarnya. Apalagi untuk generasi wanita kaum perempuan untuk di masa yang akan datang. Kalau sekarang di dunia teknologi zaman sekarang, value itu kira-kira kita terapkannya seperti apa? Mungkin dari meja lain ada yang mau jawab? Panitia tolong dicatat ya, nanti yang dapat hadiah. Dicatat. Siapa Ya yang mau gimana? jawab? Dioper Oke, kemana silakan. mic-nya Mas? Silakan. Ke depan sini kali boleh. Bu Pin bisa dibantu Bu Pin? Astagfirullahaladzim. Karena Sri Kandi, Kartini kita masa kini gimana Bu? Kira-kira Kalau values-nya untuk, diterapkan di sekarang tuh dan- seperti apa? Dengan pertanyaan Bu Retno tadi ya, value apa yang di zaman sekarang ya, walaupun saya juga bukan zaman milenial ya Bu ya, udah jelang-jelang pensiun. Mungkin ini Bu, keberanian itu untuk bersaing dengan bapak-bapak lah gitu ya, atau pria, itu sih sebenarnya. Caranya gimana kalau sekarang? Bersaing. Ya sekarang misalnya karir Ibu Retno sendiri kan sekarang juga bersaing kan, maksudnya sebagai salah satu GM wanita di Lintas Arta gitu. Ya Ibu Retno udah memenuhi dari value dari Ibu Kartini gitu. Itu sih Bu. Kompetensi ya Bu ya, jadi lebih kepada kompetensinya. Kompetensinya nggak boleh kalah sama Ya, bapak-bapak pemikiran-pemikirannya, ide-idenya gitu ya Bu ya, Iya. kontribusinya juga Betul. gitu ya Bu. Kira-kira sekarang seperti itu. Terbukti Ibu ada achieve. Ya. Oke, ini karena udah ditandain waktu tadi kurang beberapa menit, saya langsung aja ke slide berikutnya. Yang slide saya berikutnya, masih ada kan ya slide saya berikutnya? Nah, ini adalah renungan kita ya. Can women truly have it all? Ya, thriving career and fulfilling family life. Ini tadi Bu Afi sebenarnya udah sharing ya. Bisa kok ya, asal kita nggak compromise dengan diri kita sendiri, nggak banyak excuse dan punya planning gitu ya Bu Afi ya. Jadi kira-kira kalau sales itu punya pipeline gitu ya. Ini hari ini mau ngapain, minggu kedua ngapain, minggu ketiga ngapain, minggu pertama tracking di mana, minggu ketiga lari di mana gitu ya. Nanti angkat beban juga gitu. Minggu pertama 8 kilo dulu, minggu kedua berapa kilo gitu dan lain-lain. Dan ada waktu juga untuk diri kita sendiri kayak healing tipis-tipis lah gitu ya. Oke, mungkin saya sharing juga my life journey juga ya, tapi mungkin secara sekilas aja gitu ya karena keterbatasan waktu. Nextnya. Jadi saya itu ada career break dalam journey saya itu ada career break dan itu lama ya. Jadi saya dari lahir itu sebagai anak rantau, bapak saya itu pegawai PLN dan dipindah-pindahin gitu ya. Jadi saya lahir di Sumatera padahal saya keturunannya dari Jogja gitu ya. Kemudian sekolahnya sampai besar di Jakarta sih. Jadi saya lahir di kampungnya Katinka nih di Padang gitu ya.
dari SD sampai SMA di Jakarta, kuliah di UI, kemudian mulai tuh lulus UI mulai bekerja gitu. Kemudian hamil anak pertama tuh saya bermasalah karena ada lemah, kehamilan saya tuh lemah. Akhirnya waktu itu saya baru join Mercer ya, konsultan HR. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Saya resign. Saya meninggalkan dunia karir yang sebenarnya baru dimulai beberapa tahun waktu itu ya. Nah pada saat saya mulai karir break, tiba-tiba Krismon yang tadi Wafi bilang 98 gitu ya. 98 Krismon, wah itu udah macam-macam lah gitu ya. Ada hal-hal yang di luar prediksi. Saya tuh pernah jualan buku, mungkin kalau teman-teman yang seumur saya mungkin ingat tuh. Buku 3 Raksa yang seri-seri itu, mengapa begini, mengapa begitu, itu saya jual door to door. Terus saya mulai mengajar bahasa Inggris. Jadi saya dulu les di Yayasan Lia, saya ngambil teachers training, kemudian saya ngajar bahasa Inggris, dan saya kan backgroundnya matematik ya. Akhirnya saya menemukan niche market saya di dunia mengajar, yaitu belajar GMAT yang bagian matematiknya. Jadi pada saat itu yang Bu Afi bilang tadi, jalanin aja dulu, nanti juga nemu kok orang bisa ngelihat kita spesifik skillnya di mana gitu. Jadi dunia mengajar bahasa Inggris pada waktu itu akhirnya melihat saya sebagai orang yang bisa berbahasa Inggris dan certified dari LIA, bisa mengajar matematika dan bisa mengkomunikasikan ke ke berbagai segmen gitu. Jadi ada yang kelas mahasiswa, ada yang kelas corporate juga yang mau dikirim S2 kemana-kemana atau mau dikirim assignment kemana-kemana gitu ya. Akhirnya saya di career break itu saya mendalami dunia ngajar-mengajar. Tetapi di sisi lain saya tetap networking dengan teman-teman saya di Mercer gitu. Kemudian di dunia mengajar itu akhirnya saya mengajar juga di yayasan Uniprep itu ya, jadi University Foundation Year itu mengajar matematika juga di situ untuk beberapa jurusan ya, ada science, commerce, design dan arts juga, itu mempersiapkan anak-anak lulusan SMA yang mau kuliah di UNSW Australia. Akhirnya saya mengajar di situ juga, tapi saya udah mulai part time lagi tuh di Mercer. Jadi saya maintain networking saya. Akhirnya saya kembali ke karir, balik lagi ke Mercer gitu. Karena saya masih suka ya freelance gitu lah, ngebantuin project kayak gitu. Akhirnya di Mercer saya mungkin tertinggal ya. Teman-teman saya mungkin udah ada yang jadi senior manager, udah jadi apa. Saya tertinggal tuh karena karir break saya tuh cukup lama gitu ya. Dari 99 ya sampai balik lagi ke Mercer tuh 2007, 8 tahun saya karir break gitu. Kemudian baru saya nge-build lagi tuh karir aspiration saya mau jadi apa gini. Di Mercer saya ketemulah tuh sama petinggi-petinggi HR Retailco ya. Akhirnya saya megang memang saya Mercer tuh kan kayak B2B gitu ya salesnya, jadi megang industri gitu. Pertama saya megang otomotif, kemudian saya megang telco. Nah pada saat saya megang telco tuh ketemu tuh ya Lintas Harta waktu itu klien saya sih gitu ya. Akhirnya mungkin ini terjadi juga ya di dunia sales gitu ya, yang konsultan dibajak klien atau klien dibajak konsultan gitu ya. Akhirnya saya join Excel, kemudian berkembang karir saya, kemudian saya join ke Indosat. Di Indosat saya cukup lama ya, 9 tahun, dan akhirnya hari ini saya ada di sini gitu ya. Jadi sangat banyak perjalanan karir ini memberi saya pelajaran lah gitu. Tapi intinya gitu, kita nggak usah merasa saya udah tua nih nggak bisa lagi kecap lagi ke karir gitu ya. Jadi kalau boleh saya share juga beberapa quote ya dari beberapa tokoh nih, nextnya. Oke, ini dulu deh. Jadi yang tadi saya bilang, jangan merasa kita nih udah tua gitu ya. Bu Afi sendiri juga 60 baru melakukan sesuatu yang baru. Nah ini secara statistik nih, kita ngomong data ya, 80% dari Forbes 100 most powerful women list last year are over 50 year old. Jadi chief level yang female itu banyak yang baru mulai di puncak karirnya itu udah berumur 50 gitu ya.
Jadi sabar-sabar aja. Jadi istilahnya itu a woman's career is a long game. Jadi kalau masih umur 45 masih belum jadi GM ya nggak apa-apa, mau career break dulu aja. Tapi intinya itu pada saat career break jangan juga kita nggak ngapa-ngapain. Seperti Kartini waktu di Pingitan tadi, waktu di Pingitan jangan doing nothing gitu ya. Tetap belajar, tetap melakukan satu yang baru dan keep networking gitu ya. Keep a good networking gitu. Jadi selama shifting itu kita belajar yang sangat banyak gitu. Jadi ya Bu Afi aja udah 63 masih jadi komisaris di sana sini, masih jadi pembicara di sana sini gitu ya. Jadi it's a long game gitu. Kemudian ini udah hampir selesai, saya akan memperlihatkan quote saja nih dari Michelle Obama. Ya, there is no limit to what we as a woman can accomplish. Jadi nggak ada nih limit-limit. Kalau bapak-bapak tadi ada limit ya Bu ya, bukan multitasker soalnya. Bisa bekerja sambil hamil, sambil nyusuin anak. Nah, yang jelas itu bapak-bapak nggak bisa lah, sambil hamil itu nggak bisa lah ya. Kemudian yang dari Hari Kartini tahun ini, Presiden Jokowi juga ada posting sesuatu di Instagramnya ya. Hari Kartini adalah peringatan perjalanan panjang perempuan dalam menemukan kesetaraan. Ini perjalanannya nggak pernah selesai ya. Kita generasi-generasi mudanya Kartini ini harus terus meneruskan nih perjuangannya. Hari Kartini tidak hanya seremoni ya, seremoni gini nggak apa-apa sih, tapi kan seremoninya ada intinya gitu ya. Tetapi lambang perjuangan perempuan untuk kepemimpinan dan kekuatan yang mereka miliki. Ini yang saya quote dari Instagramnya Presiden Joko Widodo gitu. Oke. Mungkin sebelum, habis ini pertanyaan ya? Habis ini Q&A Bu. Q&A, oke. Kalau tadi banyak yang mau nanya tuh Bu, Oke, udah silakan. antri kayaknya Bu. Iya, itu aja sih slide terakhir dari saya. Paling Siap. nanti ada flash-flash mengenai apa tuh, reelsnya Lintas Lintas Arta Arta dan tentang Indosat ya, Bu. Kartini. Kartini. Oke, terima kasih Bu Rini, sangat insightful sekali. Kita juga bisa lihat ke masa lalu bagaimana Kartini memperjuangkan hak-hak dan itu pun menjadi apa-apa yang terus kita harus teruskan sampai dengan akhir tutup mata kita. Saya rasa begitu ya sebagai wanita. Oke, mau dipasang reelsnya? Oke. Oke, kayaknya banyak yang udah mau bertanya dari tadi nggak sabar ya kan. Sebelum aku ke online, kalau yang teman-teman online bisa, oh masih ada satu lagi reelsnya yang dari Indosat ya Bu ya. Siap. Dari Public Rambu message-nya. That we are fully committed. Indosat and the entire Indosat leadership is fully committed. We want to make a bigger impact and we want to make sure that how all of you can become a role model, how all of you can inspire many more women. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang online bisa ke slido.com, bisa diketikkan pertanyaannya di situ gitu ya. Teman-teman yang onsite juga kalau agak malu-malu bertanya ngomong langsung juga boleh gitu ya. Kita bisa langsung dipindai aja di QR code-nya. Oke,
Tapi sambil menunggu pertanyaan masuk ke Slido dari teman-teman online, mungkin teman-teman onsite ada yang bertanya. Tadi Mbak Ocha kayaknya ya mau tanya tadi ya kan, tapi salah. Jadi kita ulang, kasihan ya. Sekarang boleh, sekarang waktunya bertanya. Mungkin tadi Mbak Ocha, berikutnya nanti iya. Oke Mbak Ocha mau, oh Mbak Oci, sorry salah ya Mbak Oci, bukan Ocha, maaf Mbak Oci. Ya silakan. Halo, selamat siang, terima kasih. Ibu, aku mau tanya, saat ini kan aku umur 26 tahun. Bagaimana caranya bisa membagi waktu untuk keluarga? Karena memang aku ngekos di dekat sini, nggak jauh sih rumahnya di BSD. Lalu membagi waktu untuk pekerjaan yang memang pastinya kan Senin dan Jumat itu harus in charge gitu. Itu aja sih, mungkin ada yang mau bertanya lagi di meja ini? Sudah cukup, itu aja, terima kasih. Ya, langsung jawab aja ya Bu ya, takutnya lupa. Oke. Jadi memang membagi waktu itu kita yang harus bisa-bisanya membagi waktu. Tinggal lihat jam kantor tuh biasanya ada lembur apa enggak sih gitu. Sebenarnya malam pun kita mau olahraga biar sebentar bisa sih sebenarnya. Nah kadang-kadang orang kalau udah pulang kantor merasa aduh capek gitu ya. Nah itu kenapa? Karena itu semua ada di pikiran kita. Menurut saya tuh semua ada di pikiran. Kalau kita bilang bahwa kita pulang kantor nanti saya mau olahraga, pasti badan kita mau olahraga. Tapi kalau kita dari kantor udah bilang capek, badan kita juga ngikutin apa yang ada di pikiran kita. Jadi menurut saya segala sesuatu itu ada di sini kita. Apa yang mau kita lakukan. Jadi kalau bisa planning yang harus dilakukan. Habis pulang kantor saya mau ngapain ya. Terus Sabtu Minggu kan ada. Nah Sabtu Minggu itu kan juga bisa dilakukan ya. Karena olahraga itu nggak bisa seminggu itu minimal 3 kali. Nah kalau saya sekarang udah harus 6 hari karena saya mau target ke Berlin gitu. Jadi tiap hari harus lari gitu. Nah, jadi itu udah harus kita tanamkan di sini. Jadi nggak ada kata capek. Walaupun saya pulang jam 9 ya saya lakukan aja karena di sini. Nah, kuncinya itu aja sih Mbak. Jadi mungkin nggak bisa menyalahkan kantor atau pekerjaan. Karena kalau udah nyalain pekerjaan, kita pasti akan terus bekerja tanpa memikirkan diri kita sendiri. Itu juga bahaya. Kenapa? Karena hidup kalau nggak balance, itu pada akhirnya kerjaan jadi beban. Nah pekerjaan itu harus kita jadikan sebagai hobi jadinya gitu. Jadi apa kita melakukannya dengan senang hati. Kalau enggak ya akhirnya kita setiap mau ke kantor kayak jadi nggak semangat gitu. Itu juga ada di sini juga. Jadi apa yang kita sukai. Nah tadi pengalaman kita berdua kalau Mbak lihat tadi ya. Sebenarnya kita belajar semua boleh. Tapi kita harus punya apa kompetensi kita gitu. Kalau perlu itu harus kita sertifikasi. Sehingga kita punya pengakuan secara keahlian maupun juga sertifikasinya gitu. Jadi harus dipilih mau kemana gitu. Ini sekarang aja saya lagi mikir lagi, aduh kalau tua mau ngapain? Mau belajar herbal. Kenapa? Untuk kesehatan kan kita perlu minum kayak misalnya jahe, kunyit, tapi kita harus belajar. Jadi kita tahu nanti untuk menyelesaikan diri kita sendiri gitu. Mungkin kompetensi nggak perlu untuk orang lain, tapi paling nggak untuk diri kita sendiri. Tapi kalau bisa buat orang lain kan lebih bagus lagi gitu. Jadi setiap perjalanan kita tuh harus punya apalagi gitu. Jadi kita jangan stuck di satu satu titik aja. Belajar tidak harus belajar itu aja, belajar apapun gitu. Itu sih. Terima kasih Bu Afi. Kita sekarang coba lihat, udah ada pertanyaan di Slido ya. Ada yang pertama dari Mbak Fingerly, yang kedua dari Mbak Gita. Aku tanya dari yang pertama, sebagai woman in tech, bagaimana Ibu tetap keep update dengan kemajuan teknologi? Apa yang menurut Bu Afi dan Bu Rini hal yang penting untuk kita perhatikan? Mbak Rini dulu kata Bu Afi. Siap. Oke, sebagai woman in tech ya, bagaimana tetap keep update dengan kemajuan teknologi. Apalagi kita di perusahaan teknologi ya, jadi memang harus belajar ya. Nah karena kita di perusahaan teknologi sebenarnya itu belajar dari teman-teman di kantor aja sih. Itu paling gampang ya, jadi kayak misalnya soal AI gitu, soal ChatGPT. Kita belajar dari teman, apaan sih ChatGPT apa sih yang bagus, terus cara makainya gimana, dan kita belajar tuh nggak usah milih-milih, belajar dari anak umur 26 pun nggak apa-apa gitu ya, jangan mentang-mentang kita udah lebih tua kemudian nggak mau belajar dari yang muda. Kemudian karena kita juga belajar, kita di era teknologi ini belajar dari mana saja bisa, belajar dari Mbah Google lah, segala macam ada di situ. Jadi mungkin kalau Pak Bayu tuh kan orangnya selalu baca buku ya, baca buku. Mungkin kalau kita sibuk tadi ya, kayak Oci tadi bilang udah sibuk ngekos jauh lagi bolak-balik BSD gitu ya.
kita sekarang tuh punya punya banyak opsi gitu. Jadi misalnya di Google ada artikel atau bisa di LinkedIn biasanya ada artikel yang di situ ada tulisannya 5 minutes reading atau 15 minutes reading, itu udah ada. Jadi kita bisa mengira-ngira sendiri tuh, oh gue di kereta masih 30 menit lagi, gue bisa baca ini. Atau dengerin podcast, atau apapun itu gitu ya. Jadi kalau nanti weekend udah leyeh-leyeh, nggak lagi di kos, udah ke rumah orang tua leyeh-leyeh, baru tuh baca buku-buku yang disuruh Pak Bayu tuh 3 jam gitu. Kayak gitu sih, jadi intinya kalau saya tidak menutup segala channel untuk belajar, dan kalau dari temen tuh jangan milih-milih juga, dari kalangan manapun kita belajar gitu. Itu aja. Ya, jadi nggak khusus harus ikutan training gitu lah ya Bu ya. Belajar bisa dari mana aja. Podcast udah banyak, YouTube juga banyak gitu. Betul. So you can learn from everywhere. Betul. But just still don't stop learning gitu ya Bu. Mau nggak kalau Bu Afi? Setuju ya. Jadi sekarang tuh sebenarnya masa yang paling enak, di mana informasi tuh banyak. Kalau dulu kan kita harus beli buku gitu ya, terus harus belajar dari orang lain. Tapi sekarang sebenarnya belajar diri sendiri bisa. Buka YouTube misalnya mau judul apa, itu ada. Nah dari situ kan kita cuma tinggal pasang di sini, kita dengerin aja, itu udah mau tidak mau masuk dalam diri kita gitu. Jadi informasi itu banyak, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar. Nah sama kalau dalam organisasi kita pengen belajar, jangan malu untuk bertanya pada yang lebih muda atau yang di bawah kita gitu. Kadang-kadang orang suka gengsi ya. Kenapa? Kalau saya sih nggak gengsi, tanya aja, datengin, kalau perlu ajak makan anak-anak muda terus ngobrol gitu. Karena kan sangat berbeda perspektifnya gitu. Nah ini yang saya rasa kita harus mulai dari sekarang ya. Nah tadi pertanyaan kedua tuh challenge-nya ya, challenge-nya. Ya, pertanyaan kedua challenge-nya. Jadi gini, challenge untuk karir dan berkarir keluarga ya Bu. Challenge-nya tuh gini, kita tuh kan menghadapi banyak orang. Orang itu kan sifatnya beda-beda, bener gak? Nah sebagai pemimpin kita harus men-touch orang itu sangat beda-beda. Jadi kalau orang itu suka emosian, gimana kita menghadapi dia. Kalau orang ini nggak pernah ngomong, lah kita butuh sama dia, jadi gimana caranya. Jadi memang seorang leader itu harus satu mampu untuk menguasai orang-orang di sekitarnya. Nah kadang-kadang kan ada pemimpin yang orang takut ya. Jadi ada satu orang pemimpin tuh yang setiap orang mau ketemu dia takut gitu. Akhirnya jadi nggak. Sebenarnya pemimpin itu rugi. Kenapa? Dia nggak akan pernah bisa dapat masukan dari anak buah, karena anak buah akan bicara iya terus gitu. Karena kalau dia bilang no, dia takut pasti nanti disingkirin lah gitu. Nah jadi ini challenge-nya adalah bagaimana memahami orang lain. Padahal kan kita diri sendiri juga masih banyak problem gitu ya. Nah itu yang memang challenge-nya. Bagaimana kita bisa mendengarkan. Jadi pemimpin itu banyak mendengar, bukan banyak ngomong. Nah kalau banyak ngomong itu bukan pemimpin yang baik. Jadi banyak mendengar. Nah sama juga kan orang tuh punya inovasi yang beda-beda ya. Walaupun orang itu inovasinya nggak diterima, tapi didengarkan aja gitu, orang itu udah senang. Sehingga apa, dia akan menciptakan terus inovasi tanpa pernah berhenti. Tapi kalau sekali dia punya inovasi langsung kelihatan itu inovasinya jelek atau tidak paling nggak didengar gitu ya. Udah selesailah inovasi orang sampai di situ. Jadi seorang leader pun juga harus punya kemampuan tadi, selain human ya, terhadap human yang berbeda-beda gitu ya. Terus juga dia harus berani mengambil keputusan, itu penting juga. Nah kadang-kadang orang kan habis dengar-dengar nggak berani ngambil keputusan terus ditunda-tunda gitu. Nah ini jadi mungkin juga saya sarankan Mbak Rini, mungkin walaupun mereka baru mau jadi leader perlu ada pelajaran leadership, karena banyak sekali kaum milenial nih dalam leadershipnya masih kurang. Jadi banyak perusahaan sekarang misalnya kayak startup ya, startup itu pertama gede, habis itu sekarang tutup semua startup ya, P2P lending. Kenapa? Karena satu, anak muda itu pengen cepat kaya. Nih, salah satu kasus yang P2P lending yaitu Investrade. Jadi anak itu sebenarnya dia udah dapat partner dari Singapura bagus ya, tapi karena dia pengen cepat kaya, akhirnya apa, dia ngambil uang perusahaan sampai 800 miliar. Sekarang lagi dicari orangnya gitu. Nah, kenapa? Karena dia merasa bahwa dia seorang pemimpin, dia harus punya mobil, punya ini, punya itu. Jadi yang dia dulukan itu dirinya dia sendiri gitu. Nah, ini banyak kejadian seperti itu. Makanya banyak akhirnya perusahaan-perusahaan anak muda itu gagal. P2P lending atau startup sekarang nggak ada investor yang mau mendanai. Kenapa? Karena mereka jadi melihat perilakunya. Akhirnya apa? Orang-orang kolonial lagi yang akan menduduki jabatan-jabatan di situ, karena mereka percaya orang-orang yang pernah menghadapi kesulitan, dia nggak mikirin dirinya sendiri dulu, tapi perusahaannya gitu. Jadi ini menurut saya penting sekali buat milenial itu menjadi seorang pemimpin yang tangguh itu seperti apa. Karena nggak bisa langsung sukses, bersusah-susah dahulu baru senang-senang kemudian. Itu sih, nanti mungkin itu perlu di ini, karena udah 40% milenial ya. 40% lebih ya Tin ya, hampir 50 malah ya, milenial 50% lebih. 50% milenial ya.
Jadi mungkin nanti ya Bu akan ada sesi khusus untuk training leadership ya Bu. Leadership khusus milenial. Baik, terima kasih Bu Afi, Bu Rini. Kita masih ada pertanyaan selanjutnya. Silahkan dari Slido. Wah, 2 ya. Oke, percaya diri. 1 dari Mbak Anggun, as a woman in tech, apakah ada tips untuk tetap percaya diri memberikan ide-ide dan inovasi terhadap perusahaan di tengah-tengah mayoritas rekan kita laki-laki? Ini menarik ya. Gini, jadi kita itu harus punya tadi pergaulan tuh penting. Kenapa? Karena kalau kita menemui suatu kelompok, itu kita harus tahu orang ini nih orang apa yang kita harus ngomongnya nyambung sama dia. Gitu, apalagi kalau yang sales kan. Kita harus tahu klien kita ini harus kita cari dulu datanya orang ini ngomong apa. Oh kalau orang ini sukanya golf, kita harus belajar tentang golf. Jadi kalau ngomong pertama kali itu masuk dulu di situ. Nggak mungkin ujuk-ujuk kita langsung nawarin kan gitu ya. Atau nggak mungkin ujuk-ujuk kita ngomong apa kemauan kita. Tapi harus lihat kelompok itu ngomong apa. Jadi pertanyaan yang pertama tadi adalah supaya bisa kita membangun percaya diri kita harus banyak hal yang kita pelajari dan bisa memasuk pada komunitas-komunitas itu. Jadi kita nyambung gitu. Oh ini komunitas ini berarti saya mesti ngomongnya nanti nyambungnya di mana gitu. Jadi kalau enggak kan kita cuman oh gitu ya, enggak ngerti gitu loh. Akhirnya kita jadi nggak bisa ngomong karena di tengah-tengah itu kalau kita ngomong jadi nggak percaya diri. Kenapa? Karena kita tidak menguasai apa yang sedang dibicarakan di situ. Itu, jadi paling enggak Anda udah tahu komunitas mana aja yang Anda itu harus selalu bicara, berarti harus tahu komunitas itu bicaranya tentang apa, kita harus belajar. Walaupun itu bukan kompetensi kita paling enggak tahulah tentang hal tersebut gitu. Tentang update segala sesuatu gitu. Supaya bisa nyambung ya Bu. Benar, kayak saya misalnya, saya harus belajar terus ekonomi, kenapa tiba-tiba ke ekonomi kan gitu ya. Nah, karena orang pikir saya tuh serba tahu, wah, berarti kan saya harus belajar gitu. Itu sih. Ya, terima kasih Bu Afi. Bu Rini ada yang mau ditambahkan? Satu aja sih, dikit aja lah. Jadi kita sendiri harus punya perspektif bahwa kita tuh tidak lebih atau tidak kurang dari laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya ada, aduh saingan gue cowok-cowok, nah itu kayak Bu Afi tadi bilang, itu di pikiran kita gitu. Padahal laki-laki tuh ya nggak apa-apa kok kita saingin gitu. Walaupun nanti misalnya yang menang persaingan perempuan dia agak kesel sedikit, ya biarin aja gitu. Persaingan bebas kok. Jadi kita juga jangan minta di privilege. Kan saya perempuan, saya harus duluan gitu-gitu. Enggak gitu. Jadi persaingan sehat, laki-laki perempuan setara. Nanti kalau perempuan yang menang dalam kompetisi itu, laki-laki pun harus bisa menerimanya. Kesetaraan sih Bu, saya setuju sih. Karena kan sebenarnya ibu-ibu jangan merasa rendah diri ya. Karena menurut saya tuh wanita-wanita ini tuh luar biasa dan lebih dari pria. Mohon maaf ya mas-mas yang ada di ruangan ini. Karena coba ya pertama hamil 9 bulan yang hamil gitu ya. Kemudian melahirkan menahan rasa sakit itu kan luar biasa. Terus masih ngerjain PR-PR kantor ya Bu ya. Masih meniti karir, masih nyuci piring, masih beberes gitu. Jadi menurut saya wanita-wanita itu adalah luar biasa, multitasking, hebat banget dan pria-pria itu tidak bisa melakukannya gitu ya. Jadi jangan pernah merasa rendah diri karena kita lebih dan kita mampu dan kita bisa. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Maya. Salah satu hobi ibu adalah berlari, kenapa memilih lari dan apa motivasi ibu berlari? Kayaknya satu hobi ya Mbak Maya ya, kebetulan. Oke. Sekalian aja nanti jawab yang kedua. Ya. Yang kedua juga bisa dibagikan resep ibu tetap cantik selain ibu selalu berpikir positif, melakukan kegiatan yang baik dan konsisten seperti olahraga, melukis dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat kenapa milih lari ya sebenarnya awalnya gini waktu kena COVID sebenarnya awalnya kena COVID kan saya tuh jarang keluar rumah kalau saya tuh merasa kalau keluar rumah tuh panas gitu nggak pernah keluar rumah atau kalau ke kantor ya ke kantor aja. Nah waktu COVID terpaksa harus lari jam 9 pagi kan sampai jam 12 kan itu diwajibkan supaya kita cepat sembuh gitu. Jadi awalnya dari situ sebenarnya. Kenapa jadi pengen lari? Jadi udah saya jalan muter-muter gitu. Terus kebetulan abis itu teman ngajakin main sepeda. Jadi saya main sepeda dulu waktu itu. Coba sepeda kok enak ya. Nah ke Bogor kemana-mana sampai 100 kilo tuh main sepeda. Abis itu teman juga ngajakin yuk kita lari. Susah nggak ya lari gitu. Nah lari saya tuh dari sini sampai situ aja tuh udah ngos-ngosan pertama kali ya. Terus coba lihat VO2 Max tuh kemarin baru masukin di Instastory. VO2 Max saya itu cuma 18. Jadi daya serap O2 kita tuh jelek banget. Jadi 18 tuh buruk. Ibaratnya tuh baru jalan berapa meter udah ngos-ngosan. Lalu udah coba kan lari. Terus supaya kita punya target tuh gini ikut race, ikut Maybank, ikut apa gitu. Supaya kita jadi latihan karena mau ikut race gitu ya. Nah saya ikutin tuh pakai coach gitu ya.
Nah lama-lama sekarang nih saya udah 36, udah termasuk atlet. Itu artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan dengan konsisten dan kita senangi, lama-lama bisa membuat tubuh kita jadi bagus juga. Jadi sekarang saya udah 36 dari 18 gitu dalam 2 tahun ya. Jadi nggak muda juga karena udah umur. Kalau masih muda mungkin bisa lebih cepat gitu. Jadi itu satu. Terus yang kedua tadi itu pilihannya kenapa saya jadi lari. Jadi ada momentum yang akhirnya membuat saya jadi seperti itu. Kebetulan komunitasnya juga ngajakinnya lari. Dan ternyata jadi hobi sampai saat ini. Nah yang kedua kenapa? Nah pemikiran positif itu penting. Kenapa? Karena cerminan wajah kita itu sebenarnya ada di dalam hati kita. Kalau hati kita itu selalu ikhlas ya. Ini contoh aja gitu. Saya tuh sampai pernah mobil saya tuh ditabrak orang. Tahu nggak? Saya nggak nyalain orangnya. Saya langsung bilang gini, oh saya mungkin belum sedekah. Jadi semua itu ternyata kalau kita pulangkan pada diri kita sendiri, kita nggak akan nyalain orang. Dan kita nggak akan pernah jadi judes sama orang, karena semua kita berpulang dari diri kita sendiri. Nah itu yang saya lakukan. Jadi itu yang buat enak. Kenapa? Karena semua jadi berpulang, kalau ada apa-apa sama orang lain tuh mungkin sayanya yang nggak benar atau sayanya yang salah gitu. Nah itu, terus berpikir positif, artinya apa? Kita jangan menganggap orang itu saingan. Ya udahlah emang dia rezekinya kayak gitu, kita segini ya udah gitu. Nah itu penting. Kadang-kadang kan kita suka masih ngeliat orang lain, melihat mungkin keluarga kita gitu. Nah saya udah mulai nggak seperti itu gitu ya. Terus dari umur ke umur saya juga tadi merasa bahwa saya itu harus lebih ikhlas. Terus kalau ada kejadian-kejadian itu anggaplah kita mikir lagi ada apa ya. Terus kita berdoa gitu-gitu aja. Jadi saya lebih ke sana sih. Jadi tidak pernah berpikir lagi pada orang lain atau iri pada orang lain, tapi semua berpulang pada diri saya. Itu enak banget ternyata. Dalam hidup itu jadi kita tidak di dalam hati kita tuh ada tidak ada ganjelan. Nah itu ganjelan tuh benar sekali. Itu aja sih. Terus olahraga juga saya rasa itu membuat kita lebih fit, iya, ya, Bu. Itu aja. Ya itu resep cantiknya olahraga. Makanya ibu segini, saya segini. Gimana? Aduh, oke, one last questions for both of you, Bu. Siapa inspirasi Bu Afi dan Bu Rini dan apa yang menjadi pedoman ibu-ibu dalam menjalani karir? Ini agak mistis ya, kok anonymous gitu ya. Ya, silakan Ibu mungkin. Ada yang menjadi inspirasi dan pedoman dalam menjalani karir. Saya tuh sebenarnya yang menjadi inspirasi tuh bukan orang-orang top gimana ya. Saya tuh tadi kalau ngelihat life journey saya di masa kecil saya itu, saya selalu ngeliatin ibu saya. Ibu saya itu ibu rumah tangga, tapi ibu saya itu memang kuliah lulus dari UGM ya, jadi punya gelar S1. Itu saya ngikutin aja, nggak terus-terusan dia ngajarin saya kamu harus begini, harus begitu, tapi saya ngeliatin dia gitu, oh dia ngapain gitu. Terus yang paling menginspirasi saya dari ibu saya itu, ibu saya itu anaknya cuma dua-duanya perempuan. Selalu mengedepankan kemandirian kita sebagai perempuan, selalu bilang gini, kamu nanti kalau bisa minimal harus S1 ya gitu. Jadi kalau misalnya nanti kerja nggak kerja, nah itu lain hal lah. Tapi kalau pada suatu saat kamu harus mandiri, kamu bisa mandiri, itu satu. Yang kedua, ibu saya itu rajin menabung gitu Bu. Jadi mungkin akrab nanti kalau ketemu Bu Afi sebenarnya akrab tuh, cuman ibu saya sudah almarhum. Jadi ini berandai-andai aja. Jadi dengan pengetahuan ya mungkin pada saat itu ilmu ekonomi belum secanggih kayak sekarang ya. Ibu saya tuh menabung. Jadi saya tuh bodoh-bodohan aja kayak oh mesti nabung dolar, oh mesti nabung logam mulia. Kayak gitu tuh inspirasinya dari ibu saya aja gitu. Dan tadi satu lagi pertanyaannya? Pedoman dalam menjalani karir. Pedoman dalam menjalankan karir. Saya by nature sebenarnya saya bukan ambisius career woman ya. Bukan ambisius career woman, cuman saya memaksimalkan potensi yang ada dalam diri saya sesuai dengan apa yang saya pahami saya strength-nya di mana, dan tidak segan untuk mencari lawannya nih. Oh, saya kalau lemah di sini berarti yang mesti nutup saya siapa gitu. Jadi kalau sejak saya juga jadi tim manager ya, sejak saya punya tim sebagai people manager, saya selalu mempelajari tuh tim saya tuh yang mana yang bisa menutup kekurangan saya. Sebaliknya juga tim saya yang harus saya coach untuk mengembangkan dia itu seperti apa. Jadi at the end kita tuh berkembang bersama. Jadi semangatnya seperti itu sih. Gitu. Baik, terima kasih Bu Rini. Lanjut dengan Bu Afi. Ini mungkin sangat beda sama Bu Rini ya, karena sejak kecil itu saya itu lebih banyak hidup di keluarga tante gitu. Jadi
nanti abis tahun ini di tante ini, besok pindah lagi. Jadi tapi waktu udah umur baru merasakan gitu. Ternyata semua itu cerita ada ujungnya yang membuat saya tuh jadi sukses gitu. Kenapa? Karena begitu tinggal di rumah tante kan dia yang diduluin anaknya dong, kita yang disetrap, kita yang disuruh-suruh gitu ya. Nah tapi itu jadi ketika saya bekerja itu jadi orangnya saya jadi gampang mengalah, nggak gampang karena sudah mengalah dari kecil gitu ya. Nah itu beda gitu. Jadi yang menginspirasi itu adalah sebenarnya pencarian dari diri saya sendiri gitu. Jadi nggak ada orang yang saya kategorikan sebagai inspirator, tapi saya mencari diri saya sendiri gitu. Jadi waktu awal kan kesel gitu, ya Tuhan kenapa sih kok kasihnya kayak gini gitu. Pertama ngeluh gitu kan, tapi begitu itu saya rasakan sendiri. Terus yang kedua waktu kuliah itu saya di S1 itu orang tua saya tuh nggak punya kemampuan untuk bayar uang kuliah. Jadi waktu itu tiba-tiba ada orang angkat yang membutuhkan, saya cuma butuh 200.000 tuh, kalau nggak 200.000 saya DO tuh. Jadi waktu itu ada orang tua angkat yang kasih 200.000, terus saya bisa lulus kan. Jadi sejak itulah saya terinspirasi. Saya harus jadi orang tua angkat seperti dia karena bisa mengangkat orang yang tadinya mungkin gak bisa sekolah, bisa jadi sekolah. Jadi saya sekarang punya anak yatim 30 orang yang selalu gantian. Nanti kalau dia udah kerja ganti lagi gitu ya. Nah itu yang selalu saya biayai, satu adalah pendidikannya. Kenapa pendidikan? Karena pendidikan akan mau mengangkat dia kepada orang tuanya, mengangkat dirinya sendiri kan gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan dari pengalaman saya, menginspirasi. Jadi saya yang mencari diri saya sendiri gitu dengan berbagai peristiwa yang saya hadapi dan itu saya lakukan. Itu sih. Jadi saya nggak ada orang yang kelihatan gitu. Yeah. Jadi sangat berbeda ya. Kalau tadi kan ibunya yang selalu ya, saya nggak pernah. Jadi waktu itu saya sampai gini, bingung kok saya nggak bisa kangen sama orang tua saya karena saya dari kecil nggak pernah ke orang tua gitu. Jadi kadang-kadang iri dengan orang lain yang wah kok dia kangen ya gitu. Aku merasa coba dikangen-kangenin gitu. Jadi sangat berbeda. Tapi nggak apa-apa. Semua orang tuh punya periwayat hidup yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya pada akhirnya tuh cerita itu menjadi inspirasi kita gitu. Jadi kenapa harus jadi orang tua asuh karena pengalaman saya. Kemudian berkarir seperti apa. Nah karirnya gitu. Kalau saya mengalir seperti air. Kenapa? Karena perjalanan itu jadi bukan berarti terpengaruh orang seperti air, enggak. Tapi mengalir itu artinya gini, perjalanan hidup itu sudah ada yang mengatur. Gitu. Jadi waktu itu ini pernah saya ngalamin yang sangat drastis ya. Jadi waktu itu tahun 2017 ya. Biasanya kalau di perusahaan itu dikasih tahu dulu dong berapa bulan sebelumnya nanti Anda akan selesai gitu. Anda bayangkan saya waktu itu jadi komisaris mandiri. 10 menit sebelum RUP sudah dikasih tahu Anda nggak diperpanjang. Coba bayangin. Jadi kan kita nggak siap dengan cari kerja baru atau apa gitu ya. Pertama kan langsung shock gitu. Tapi akhirnya apa? Saya pulangkan pada diri sendiri. Oh mungkin ini jalan terbaik buat saya. Kalau saya di sini terus mungkin ada apa-apa saya kena gitu. Jadi kita anggap aja bahwa sesuatu itu kebaikan itu belum tentu pada saat itu baik buat kita gitu. Jadi pada saat itu saya sakit tapi sebenarnya kita sedang diselamatkan atau apa gitu. Nah jadi apa berpikir positif. Akhirnya saya jalanin 2017 sampai 2018 itu kan belum tawarin di sini. Waktu itu kebetulan saya mewakili Perbanas di sini bukan atas nama sendiri. Ditawarin dah di komisaris itu deh gitu gantiin Bu Francisca karena Bu Francisca baru dapat kerja misalnya. Ya udah jadi yang akhirnya seperti air gitu. Jadi mengalir seperti air karena itu sudah ada catatan tersendiri gitu. Ya, jadi stay positif ya Bu. Apapun yang terjadi, even though it's something bad mungkin di saat itu, tapi kita harus menerimanya gitu ya. Embracing with the positivity. Jadi ada di sini kan. Tadi saya katakan. Iya. Ada hikmahnya dan belum tentu bukan mendapatkan, tapi mendapatkan lebih baik gitu. Iya, betul. Blessing in disguise gitu ya Bu ya. Makanya tetap cantik kayak gini. Baik, terima kasih. Kayaknya karena waktu kita juga sudah berakhir gitu ya, karena terbatas masih ada acara selanjutnya. Kita akan cukupkan sesi talk show ini gitu. Tapi beberapa yang mungkin saya coba take notes untuk key points kita hari ini gitu ya. Beberapa tips and trick dan beberapa hal yang di-sharing oleh Bu Afi dan Bu Rini. Yang pertama, jalani dulu. Semuanya itu dijalani dulu gitu ya, do your best sebagai ilmu untuk diri kita sendiri. Jadi make use of your time, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Pastikan kita selalu belajar juga gitu ya, don't stop learning, networking, dan berorganisasi gitu ya, karena itu akan penting juga buat kita. Kemudian be brave enough to speak up, to compete karena kita setara. Gitu ya, jangan pernah takut karena kita harus compete with a man gitu ya, karena kita juga bisa dan lebih dari mampu. Tidak pernah ada kata terlambat
gitu ya. Mau usia berapapun, it's better late than never. Nanti nyesel gitu ya. Jadi lari pun belajar dimulai dari usia 60 ke atas itu nggak masalah. Anggi, jadi kamu lari besok. Oke, baik. Diri saya, I'm talking to myself Bu. Itu not for myself juga sebenarnya. Supaya tetap langsing dan cantik kayak Ibu. Aduh, nih. Kemudian spesialis ya, jadi jangan jadi generalis gitu. Sebisa mungkin kita tuh punya poin khusus, nilai khusus, sesuatu yang khusus. Kalau bisa di certified gitu ya. Kalau tadi Bu Alfi dan Bu Rini berpesan supaya orang tuh mengenal kita dengan spesialisasi kita gitu ya. Itu mungkin beberapa poin yang saya bisa take di hari ini. Pesannya teruslah berjuang, berprestasi dan raih mimpi. Boleh tepuk tangan untuk ibu kita dan kita semua di sini. Nah, karena berakhirnya sesi ini, saya kembalikan ke MC Mbak Zafi untuk bisa melanjutkan sesi berikutnya. Silakan, terima kasih. Terima kasih.